Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa hidup kami yang kami persembahkan menjadi pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Sebab bukan sekedar apa yang keluar dari mulut bibir kami, tapi biar tubuh jiwa roh kami persembahkan kepadamu. Layakkan Tuhan di hadapanmu. Segenap hati kami persembahkan. Pujian yang keluar dari dalam batin kami hanya untuk menyenangkan hatimu. Mari sahabat worshipers dimanapun kita satukan suara kita nyanyikan. Inilah rinduku Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari nyatakan bersama-sama. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Oh Yesus, seluruh hidupku memujimu, memujimu. Ku memujamu ya Allahku. Oh, ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
Nyatakan jalan-Mu. Biar musik saja, mari kita berdoa nyembah Tuhan sama-sama. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Kiranya selalu menyenangkan-Mu, kiranya berkenan kepadamu. Biarlah korban syukur kami, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan, itu yang naik ke hadapan-Mu di dalam hidupku setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Tuhan. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Biarlah jalan-jalan-Mu Tuhan nyatakan kepada kami. Di dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan kami, Tuhan akan menuntun kami, akan membawa kami pada jalan-Mu, pada rancangan-Mu. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin menurut manusia, tidak mungkin menurut kami. Ketika Tuhan menuntun kami, jalannya dibuka. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan dalam hidup kami, di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Nyanyikan sama-sama. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sudah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang manusia nggak bisa buat, apa yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun tak ku mengerti, nyanyikan sama-sama. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Dengan satu hati kami berkata, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban bagiku. Yang tak pernah kulihat
Engkau sediakan bagiku. Yes Lord, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh Yesus, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Yesus Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari nyanyikan sama-sama, Dia buka jalan bagi kita semua dengan iman. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku, Dia memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Sekali lagi katakan, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya
Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Dan dengan cara yang ajaib Tuhan membuka jalan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan sahabat worshipers, tema kali ini saya percaya Tuhan itu dia Tuhan yang membuka jalan. Kita tahu dan kita percaya Tuhan pasti buka jalan untuk Anda dan saya. Apa masalah yang sedang kita hadapi, kesulitan, pergumulan apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup buka jalan bagi kita. Saudara, saya akan mengajak kita membaca dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Ini firman Tuhan yang indah sekali. Kita baca sama-sama yuk, ayat 18 terlebih dahulu, 3, 4. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Katakan amin. Sahabat worshipers yang dikasihi Tuhan, ayat ini indah sekali. Ke depan ini saya percaya Tuhan itu akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Kalau saya pakai istilah hal-hal yang baru, mungkin sebuah season yang baru, musim baru dalam hidup kita. Saudara mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Saudara masuki stage yang baru dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa masuk ke situ kita perlu punya paradigma yang baru. Pikiran kita dibaharui hanya oleh firman Tuhan. Tidak melihat sesuatu berdasarkan diri kita. Tapi saudara dikasih Tuhan melihat segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Firman Tuhan bilang gini, kamu gak usah ingat-ingat yang lalu. Udah ya memori bagus apa segala macam, oke. Tapi jangan hidupmu terikat kepada hal yang lalu. Jangan hidup kita selalu ingat yang lalu. Kalau sudah ketemu orang yang tiap kali ngomongnya dulu ya, dulu ya, dulu ya saya tuh gini, dulu ya. Udah deh, stop deh saudara. Enggak lagi saudara. Sebab hal yang paling penting bukan yang lalu, tapi besok. Hari ini, besok, itu yang penting buat saudara. Mungkin masa lalu kita gak bagus, masa lalu gini dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu hari ini. Pertobatan dan perubahan hidup kita itu hari ini dan besok. Itu yang menentukan surga atau neraka dalam hidupmu. Kalau hari ini sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, surga bagi kita semua. Katakan amin. Karena itu perhatikan firman Tuhan katakan bagaimana kamu hidup. Perhatikan, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini jahat. Jadi sungguh-sungguh saudara. Kembali kepada firman Tuhan tadi. Jangan hidup di masa lalu kita. Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Termasuk juga pola ataupun cara yang lama. Sebab Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Jadi hidup kita jangan selalu polanya yang lama terus. Oh dulu tuh Tuhan nolong saya caranya kayak gini. Oh dulu Tuhan nolong saya lewat hamba Tuhan ini. Lalu ketika masalah datang saudara cari hamba Tuhan itu lagi. Enggak gitu saudara. Sometimes Tuhan sengaja izinkan supaya kita hanya bergantung pada diri kita sendiri sama Tuhan. Satu paradigma baru buat kita. Kamu jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Oh dulu Tuhan pernah buka jalan buat saya
pada waktu itu saya lagi ngalami ini dan terjadi yang demikian. Oh nanti Tuhan akan buat kayak gini juga. Enggak. Bisa jadi Tuhan malah gak jawab saudara dengan cara itu. Mungkin malah Tuhan gak menjawab seperti dulu Tuhan jawab. Kali ini Tuhan sengaja merubah jawaban Tuhan. Apakah Tuhan jawab? Ya. Tapi jawabannya dirubah. Gak sama seperti yang kita pikirkan. Karena itu jangan hidup di masa lalu. Jangan terikat hal-hal yang lalu. Supaya kita siap dengan paradigma baru di depan kita. Ya, tadi dikatakan di ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Ini indah sekali. Ya, kalau Tuhan tuh kasih tahu gini. Aku hendak membuat hal-hal yang baru. Ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru bagi Anda, bagi saya. Ya, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi hal yang baru yang Tuhan kasih sama saudara sebetulnya itu udah tumbuh gitu. Sudah tumbuh. Tuhan tuh menyingkapkan hal-hal yang baru itu surprise buat kita. Jadi waktu baru ditumbuhkan sebenarnya Tuhan gak kasih tahu. Jadi saudara percayalah kalau Tuhan bukakan sesuatu. Itu bukan gak ada, Tuhan tuh udah siapkan. Jadi nih. Even instant langsung tiba-tiba terjadi. Tuhan mau jawab kita. Katakan amin. Tuhan tuh luar biasa. Dia udah prepare semua. Kalau Tuhan mau jawab tuh prepare. Saya kan pernah kasih kesaksian saudara ketika murid-murid Tuhan Yesus menebarkan jala di sebelah kanan. Tuhan bilang gini, tebarkan jalamu di sebelah kananmu kamu pasti dapat. Murid-murid Tuhan lihat dari tadi gak ada ikan di sini, gak ada ikan dari tadi. Saudara, Tuhan itu lagi siapin. Memang gak ada sekarang, tapi tebarkan jalamu. Waktu mereka tebarkan jala, nah Tuhan tuh udah siapin tuh. Ikannya pelan-pelan, jalannya, speednya, tunggu. Tuhan tuh bisa ngerem, belokin lagi. Tuhan itu sudah numbuhkan, Tuhan itu udah prepare. Tapi begitu kita taat, saat ikannya tuh lewat pada waktunya. Demikian saudara dan saya. Bagian kita tuh cuma taat. Tuhan itu sudah menumbuhkan jawaban bagi kita. Tuhan itu sudah menumbuhkan mujizatnya dalam hidup kita. Ya, hal yang pertama jangan ingat yang dahulu. Hal yang kedua, Tuhan itu pasti kasih surprise buat kita. Bahwa apa yang menjadi jawaban itu sebenarnya sudah ada, sudah disiapkan Tuhan. Dan yang ketiga, selalu itu unsur mujizat ada di dalamnya. Yaitu hal yang gak mungkin bagi kita. Hal yang gak mungkin bagi manusia. Kalau Tuhan mau bekerja, itu selalu mungkin bagi Tuhan. Nabi Yesaya berkata, menubuatkan dan berkata, aku hendak membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Saudara, ini zaman Nabi Yesaya. Jangan bayangkan zaman sekarang saudara, teknologi tinggi, orang bisa bikin jalan di padang gurun. Ya, di padang belantara bisa dialirkan, bikin kanal, bisa bikin sungai. Itu zaman sekarang. Tapi nubuatan ini waktu itu zaman itu. Ketika zaman Nabi Yesaya waktu dibilang aku akan buat jalan di padang gurun. Orang melongo. Gak bener nih. Aku akan buat sungai mengalir di padang belantara. Orang bilang gendeng nih, gak mungkin. Ya itu dia. Jadi kalau Tuhan mau jawab doa saudara dan saya sekarang. Itu hal-hal yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Percaya, perkara besar pasti terjadi. Kalau ada di antara saudara hari ini sedang berdoa untuk sesuatu yang mungkin menurut saudara terlalu besar. Rasanya gak mungkin, dengar. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tadi kita sudah memperkatakan lewat nyanyian. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Yes, itu Tuhan kita. Tetap percaya, Tuhan pasti buka jalan. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Saya gak tahu situasi yang saudara sedang hadapi hari ini. Mungkin situasinya sukar, even sangat sukar. Tapi percayalah, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci
tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Kita percaya, kita tahu, kita yakin Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun jalannya belum ada sekarang, percaya Tuhan lagi numbuhkan. Tuhan lagi siapkan itu. Sekarang ini sedang tumbuh. Tuhan pasti buka jalan. Sekalipun mungkin orang bilang gak mungkin bikin jalan di padang gurun, sungai di padang belantara, gak mungkin. Tuhan sanggup membuka jalan. Katakan amin. Apa yang jadi pergumulan saudara sekarang? Ayo sambil nyanyikan lagu ini, bawa itu di hadapan Tuhan. Dengan iman engkau percaya Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Surah lagu ini sebetulnya aslinya lagu bahasa Inggris. Ya, lagu bahasa Inggris. Lirik bahasa Inggrisnya seperti ini. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. As I look to Him and pray, darkest night will flee today. I know the Lord will make a way for me. Sing it again. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. As I look to Him, as I look to Him and pray, darkest night will flee today. I know the Lord will make a way for me. As I look to Him and pray, saat aku memandang kepada Tuhan dan berdoa, darkest night will flee today. Malam yang gelap akan berlalu segera menjadi hari yang cerah. Because I know the Lord will make a way for me. Karena aku tahu Tuhan pasti buka jalan bagiku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, saat aku memandang kepadamu, as I look to Him and pray, dan berdoa. Waktu kita datang memandang pada Tuhan dan berdoa saat ini, Tuhan pasti jawab. Tapi actually saudara, saya tuh suka bahasa Indonesianya. Karena bahasa Indonesianya yang menerjemahkan, saya gak tahu siapa, udah lama sekali. Tapi yang menerjemahkan ini menggali lebih dalam lagi. Dikatakan, kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, ini rahasia. Kalau saudara menguduskan dirimu, kalau kita menguduskan diri kita, kita hidup suci. Gak ikutin cara dunia, gak ikutin kehidupan dunia. Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Jangan menghambat Tuhan menjawab doa kita. Jangan memperlambat, jangan menghalangi. Sebab dosa, kecemaran, itu akan menghalangi, menghambat. Kita ini udah berdoa. Tapi kemudian kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita pandang dunia, kita cari pertolongan, kita melakukan apa yang gak berkenan sama Tuhan.
Saudara butuh sesuatu, akhirnya karena rasanya kok belum dijawab, cari-cari lain. Lakukan kecurangan, korupsi, macam-macam. Supaya memenuhi. Oh bukan gitu saudara. Tuhan gak pernah jawab yang demikian. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak permohonan doa yang dituliskan di kolom chat. Ada banyak permohonan doa dituliskan di kolom komen. Ada banyak permohonan doa sedang dinaikkan saat ini dimanapun anak-anakmu berada. Aku percaya Tuhan sanggup membuka jalan sekalipun tidak ada jalan. Asal hari-hari ini kami hanya memandang kepadamu. Kami berseru kepadamu. Dan kami mau menguduskan hidup kami sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan pasti buka jalan. Kami gak mau ingat yang lalu-lalu. Kami gak mau ingat masa lalu, cara lalu. Tapi kami mau percaya bahwa sekarang Tuhan sedang tumbuhkan. Sekarang Tuhan sedang buat jalan bagi kami. You will make a way. And you are making the way for us. Tuhan sedang buka jalan buat kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan menjawab doa setiap anak-anakmu. Sembuhkan yang sakit. Pulihkan keadaan umatmu. Masalah finansial Tuhan berkati. Bukakan tiga-tiga langit untuk mencurahkan berkat bagi anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur sekali lagi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan amin. Amin. Tuhan pasti jawab doa saudara. Asal kita mau hidup suci. Kita mau menguduskan diri benar-benar. Jangan memperlambat dan jangan menghalangi Tuhan menjawab doa kita. Haleluya. Saya ingin membacakan kesaksian. Ada dua kesaksian saya mau bacakan kali ini. Yang pertama kesaksian dari Angelina Edianto. Oke. Di DM ke Instagram saya ini. Shalom, selamat pagi Pak Weliar, saya Angel. Hari ini 14 Mei 2022 saya ikut worship Jumat 13 Mei. Oke, worshipnya Jumat 13 Mei ya. Begitu Bapak mulai menyanyikan Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus. Saya langsung menangis. Tuhan terlalu cinta pada saya lebih dari apapun. Saya juga mau cinta Tuhan lebih dari segalanya di bumi. Dan setia menggembalakan dombanya yang Tuhan percayakan kepada saya. Amin, amin. Terima kasih atas pelayanan Pak Weliar. Tuhan senantiasa melimpahkan kasih-Nya, melindungi, menyertai, memberkati pelayanan keluarga Pak Weliar dan tim. Oh haleluya. Oh senang sekali membaca kesaksian daripada Angel ya. Ini kasih yang mula-mula kembali. Saudara, tidakkah kita rindu Tuhan pulihkan kembali hati saya. Yang mungkin udah dingin lama, yang mungkin gak berapi-api lagi ikut Tuhan. Sekarang kembali lagi pada kasih yang mula-mula. Gak sadar waktu ikut worship. Mungkin ada saudara yang ikut worship sama-sama saya. Sekarang ini tiba-tiba sudah menangis di jamaah Tuhan. Itu blessing. Itu kasih Tuhan yang membarui kita. Kesaksian kedua saya mau bacakan dari Agustina Yenhua. Ini juga di DM di Instagram ya, Agustina Yenhua. Pastor Weliar, shalom. Terima kasih banyak. Saya baru saja disembuhkan dari sakit GERD. Perut saya bengkak sampai ke ulu hati. Dan dada sakit sampai muntah-muntah. Setelah mendengar YouTube tanggal 16 Februari 2022 oleh Bilur-Bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Saya menyanyikannya sambil terbungkuk-bungkuk menahan sakit. Tapi setelah selesai sampai doa terakhir tiba-tiba hilang semua sakit saya. Saya sakit sejak kemarin malam dan jam 1 pagi ditidurkan. Jam 3 pagi saya terbangun. Masih sakit dan muntah-muntah lagi beberapa kali. Kemudian saya ambil HP dan buka YouTube ikutin nyanyi. Dan saat didoakan Pastor Weliar, tangan saya ikut ke atas dan di bagian yang sakit juga saya pegang perut. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Dada juga bagian punggung yang tulangnya sakit. Kesembuhan terjadi seketika waktu menyembah Tuhan.
Nanti saya akan putar kembali untuk khusus doakan tulang dan syaraf kejepit. Amin. Terjadilah kesembuhan buat Agustina dalam nama Yesus untuk tulang dan syaraf kejepitnya. Terima kasih Pastor, semoga semakin banyak yang disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dan jadi percaya dibaptis. Amin. Terima kasih Agustina untuk kesaksiannya. Saya percaya Tuhan juga sanggup menyembuhkan secara instan. Yang gak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lagi. Ayo katakan sama-sama sekali lagi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan bersama-sama, di belantara. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasanya. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi katakan. Dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Mari sahabat Worshipers, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera, serta berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dinyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dan indah dengan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi dan menuntun hidup kita. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sahabat Worshipers semua diberkati Tuhan. Hari ini saya percaya ada banyak yang mengalami mujizat. Saya bisa rasakan ada kuasa Tuhan mengalir dan menjamah saudara di rumah-rumah. Dan jangan lupa kalau diberkati, bagikan kepada teman-teman yang lain, keluarga teman yang belum pernah mendengar tentang Injil Yesus Kristus dan belum pernah didoakan. Juga kalau sudah mengalami mujizat, disembuhkan, ditolong Tuhan, saksikan. Tuliskan di kolom komen atau DM ke Instagram saya @williarkauntu. Sahabat Worshipers, senang terus memuji menyembah Tuhan. Keep on believing and keep on worshiping. Sampai ketemu dalam program worship yang selanjutnya. Amin. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Mari bergabung untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam program Morning Worship, premier setiap Rabu jam 6 pagi. Program Worship with Williar, premier setiap Jumat jam 9 malam.